Selamat datang di kelas ini, kelas yang menyenangkan. Kita saat ini bertemu tidak kebetulan. Kita bertemu tidak kebetulan. Pasti semesta punya rencana indah untuk ini. Kenapa sih kita ketemu Amin. gitu? Nah, tentunya kenapa teman-teman ikut kelas membawa sejuta cerita dan harapan pasti. Sejuta cerita harapan dan juga PR-PR yang mau diselesaikan gitu istilahnya. Nah, aku izin share screen ya untuk kita memulai materi kali ini. Nah, share screen untuk saat ini kita akan buka dengan judul materi kita. Kenapa sih disebut sebagai abundant revolution? Kenapa disebut sebagai abundant revolution materi ini? Ini dulu yang perlu kita tahu. Kenapa sih judulnya abundant revolution? Nah, jadi abundant revolution itu adalah satu pemahaman di mana keberkelimpahan itu nggak kita dapat dari luar. Sebenarnya kelimpahan itu udah ada di dalam. Udah ada di dalam diri Mbak Azlinda, dirinya Mbak Dahlia, udah ada di dirinya Mbak Radiana. Jadi udah ada defaultnya tuh di dalam. Artinya semua apa yang dicari sama teman-teman semua itu ada di dalam diri masing-masing sebenarnya. Nah, apa aja abundant-nya itu meliputi apa aja? Abundant di sini nggak hanya tentang uang, gitu. Tidak hanya tentang uang. Abundant di sini ada kurang lebih 5 lah kalau mau kita kelompokkan dalam kelompok besar gitu. Yaitu abundant atau kelimpahan spiritual. Nantinya kelimpahan spiritual ini lebih ke aku bahagia bukan karena kondisi luar ya. Aku bahagia tuh yang memang bahagia karena tahu siapa diri kita, karena tahu kelimpahan itu bisa kita jangkau, karena kita tahu segala hal yang memungkinkan kita capai gitu istilahnya. Nah, kenapa itu semua pada akhirnya bisa membuat kita tenang? Karena kita tahu bahwa sejatinya diri kita itu adalah yang berkelimpahan. Jadi abundance-nya sendiri dia meliputi spiritual, fisik, finansial, keuangan, termasuk materi, termasuk kelimpahan relationship, termasuk kelimpahan dalam bidang sosial. Nah, 5 hal ini yang di batch 1 dan di batch 2 itu udah sangat benar-benar dirasakan lagi. Di batch 1 berawal di tanggal 12 Desember, mereka daily rutin itu udah masuk hari ke 21 atau 22 gitu. Nah, jadi kelas ini pada saat Zoom kita akan membuka wawasan materinya, tapi setelah Zoom kita akan ada habit baru selama 30 hari. Pagi ngapain aja, malam ngapain aja itu akan di-reminder. Akan di-reminder sama kita untuk membangun abundant yang memang udah ada di dalam ini. Substansi intinya apa sih Teh Febi? Abundant revolution itu substansi intinya adalah kita kembali ke naturalnya teman-teman semua yang udah berkelimpahan, ke sejatinya teman-teman, ke fitrahnya teman-teman, ke naturalnya teman-teman. Jadi balik lagi ke nol. Balik lagi ke nolnya teman-teman gitu dalam proses penciptaan. Bahwa proses penciptaan itu udah abundant gitu istilahnya. Lalu TVB kenapa ya kok abundant yang aku punya itu kenapa sih eh, situasinya, posisinya dan lain-lain kenapa abundant yang aku rasakan itu kenapa belum belum terasa atau belum bisa aku pegang atau belum eh, ada di dalam kehidupan aku misalnya. Inilah kurang lebih garis besar kenapa sih orang nggak berkelimpahan. Kenapa orang kena utang, kenapa kena kondisi yang nggak enak, kenapa tiap bulan nggak cukup dan lain-lain. Padahal aslinya sudah berkelimpahan defaultnya itu. Kenapa ya terjadi itu semua? Itu karena kesadaran orang berbeda-beda dan yang paling utama tuh ini, karena kelimpahannya itu tertutup lapisan emosi, marah, kesel, sebel, benci, khawatir, bingung, itu kelimpahan dia tuh tertutup sama itu dan tertutup oleh belief system mereka sendiri. Cari uang itu susah, dogma, dan itu bertolak belakang dengan kelimpahan sehingga frekuensi dari kelimpahan yang mau masuk itu tertutup sama itu. Nah, salah satunya di kelas ini kita akan
melepaskan yang bukan kita, yang melimitasi kita sehubungan dengan kelimpahan ini. Nah, sekarang kita kembali ke judul awal. Kenapa sih disebutnya Abundant Revolution? Materi apa aja sih yang akan didapat sama teman-teman? Dan materi ini nanti boleh diminta. Jadi materi ini nanti dibagikan sama teman-teman, boleh dipelajari. Nah, Abundant Revolution itu menyangkut tentang beberapa hal. Pertama, bab satunya itu adalah siapa diri kita, bagaimana diri kita itu sebenarnya, itu bab satu. Itu termuat dalam materi Abundant 369. Abundant 369, angka 369 ini adalah angkanya semesta. Nah, angka 369 ini, dia memuat angka 3-nya ada materi tentang sejatinya dirimu. Angka 6-nya memuat tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Bagaimana alam semesta ini merespon sebuah realita, sebuah kejadian dari realitas seseorang. Itu akan dibuka di 6 materi. Dan angka 9-nya adalah praktek. Praktek bagaimana abundant itu pada akhirnya dibuat dalam sebuah daily routine untuk melepaskan, untuk stay di kelimpahan, dan untuk sadar nafas syukur. Nah, sekarang kita lihat di sini angka 3. Abundant 369 atau Abundant Revolution itu adalah pemahaman dari bagaimana cara kembali pada naturalnya diri kita yang udah berkelimpahan. Angka 3, dia melambangkan hubungan kita dengan semesta, dengan Allah, dengan yang menciptakan kita. Kuncinya ternyata, nah ini dia. Ini teman-teman footnote banget untuk dicatat gitu. Materi di kelas kita, kuncinya adalah ini. Mengosongkan keinginan. Aku merahin. Ini kuncinya. Mengosongkan keinginan. Nanti ini bagaimana proses cara ngosonginnya Teh Febi itu yang akan kita lakukan nanti di sesi kedua. Ya, mengosongkan keinginan. Apa aja yang dikosongkan? Emosinya dikosongkan. Marah, sebel, kesel, benci itu dilepaskan. Kedua, keinginannya. Yang ketiga, egonya. Kita melepaskan itu, melepaskan keinginan dan mengikhlaskan. Keinginan itu kita serahkan kepada kecerdasan semesta yang maha tahu jalannya. Di titik ini kita akan bertemu sejatinya diri kita pada saat kita kosong. Naturalnya kita yang sebenarnya sedari awal udah penuh dan berlimpah. Dan kita hanya butuh kembali masuk ke dalam, menyadari sempurnanya kita. Jadi materi pertama kita akan membuka tentang siapa sih sejatinya dirimu. Dan hidup itu adalah sebuah keutuhan dan mengosongkan dan juga mengikhlaskan. Itu materi yang pertama. Nah, materi yang kedua nantinya, jadi yang pertama adalah sejatinya diri kita. Yang kedua, ini yang gak banyak orang tahu. Bener-bener gak banyak orang tahu. Yang membedakan kelas ini dengan kelas yang lain, sepertinya ini jarang dibuka di luar. Angka 6 melambangkan kekuatan harmoni batin yang tenang, hening, penuh cinta. Dan kita mengetahui 6 aturan semesta sebagai rule of game dalam kehidupan ini. Jadi ada 6 aturan semesta yang harus Teteh dan AA semua tahu, Bapak dan Ibu tahu, teman-teman harus tahu, wajib tahu. Nanti akan kelihatan, oh saya salahnya di sini, oh saya kurangnya di sini. Menyangkut apa aja? Satu, energi, frekuensi, dan vibrasi. Yang kedua, law of projection atau pantulan dari proyeksi daleman bagasi emosi kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah semesta sebagai cermin raksasa. Lalu ada frekuensi yang di atas dan frekuensi yang di bawah. Karena gini, teman-teman, semua yang teman-teman mau, semua yang teman-teman inginkan, dia berfrekuensi di frekuensi atas, yaitu di frekuensi 200. Sementara kadangkala kita bergetar di frekuensi bawah. Makanya kenapa materi ini perlu sekali untuk diangkat. Bahwa tempat semua keinginan itu berada di frekuensi atas.
Nah, yang kelima kita akan ngebuka tentang law of assumption. Yang keenam kita akan membahas tentang quantum jam dan let go, melepaskan. Nantinya hari-harinya kita akan lebih ke ini, ke yang nomor 6. Seru banget. Kunci manifest paling asik tuh di nomor 6. Quantum Jam dan Letting Go. Jadi di judul Quantum Jam dan Letting Go ini udah aku lakukan dari sejak tahun 2012. 2012, 2013, terus sampai ke sini dari mulai manifest PR motor Harley nyangkut 1,3 M dan akhirnya keluar tanpa uang sesen pun pakai Quantum Jam yang nomor 6 ini. Lalu jodoh pernikahan pakai quantum jam itu prosesnya kurang lebih cuma 1 bulan sampai ketemu jodoh dan 3 bulan kemudian menikah. Dari motor Harley yang keluar polanya quantum jam and let go ini jodoh, lalu rumah, lalu mobil, jodoh anak. Waktu itu 05 tahun punya anak akhirnya pakai quantum jam. Rumah, mobil, pendapatan dan di titik sekarang udah dalam situasi yang memang hanya melepas dan mengosongkan dan segalanya terjadi dengan mudah dan menyenangkan gitu. Nah, ini yang mau dibagikan sama teman-teman. Cuma intinya kalau kita cuma tahu teori, tahu nih siapa diri kita, oke, udah tahu, terus cara kerja semesta, oke, udah tahu, itu juga nggak bisa jalan gitu. Nggak bisa jalan tanpa adanya nomor 9, yaitu praktek. Ya, aku pengen ngobrol sama salah satu di antara teman-teman. Izin buka mic buat Teresa ya. Hai Teresa, halo. Halo, terima kasih. Hai, Senang sekali ditunjuk. Teresa dari kota mana? Saya dari kota Kudus. Kudus. Ih, menyenangkan sekali, kota Kudus itu indah. Teresa, kita berinteraksi ngobrol ya untuk Iya. ini ya. Oke. Jadi Teresa, dari pengalaman-pengalaman, aku juga penggila belajar. Aku penggila kelas. Kenapa penggila kelas? Karena waktu itu motor Harley-ku nyangkut. Motor Harley nyangkut 2018 menjelang 2019 dalam posisi yang aku lagi hamil, suami kebetulan meninggal, nggak ada, single parent, punya anak kecil, rumah ngontrak, nggak ada mobil, nggak ada pendapatan tetap, dan diklaim harus ganti 1,3 M, itu bener-bener kayak kiamat teh. Jadi kalau teman-teman punya PR hutang atau apapun itu yang masih di bawah 1,3 M, artinya itu sangat memungkinkan bisa kita lakukan pakai cara ini gitu. Atau teman-teman yang nggak usah utang deh, TVB menciptakan income aja deh di angka itu bisa banget dan itu terbukti bukan hanya di aku. Bukan hanya di aku. Kalau aku goal-goal besar ya itu ya 1,3 M yang motor Harley itu jodoh, anak, rumah, mobil, income. Income udah tembus per bulan di atas 100. Udah tembus. Dan Alhamdulillah. itu aku 5 anak di rumah aja, nggak jualan, nggak menjajakan kemana, nggak ngantor, nggak absen, nggak. Semuanya datang sendiri dengan mudah dan menyenangkan hanya dengan menjalankan angka 3 materi tadi, angka 6 dan yang penting ini nomor 9. Nah, ini yang mau semuanya akan dikasih, dibagi, pokoknya biar benar-benar mengalami kelimpahan itu buat Teresa dan teman-teman semua. Apa aja sih prosesnya? Kita akan mulai di slide yang pertama ya, di sejatinya kita siapa? Karena nanti diakhiri sama 30 hari daily rutin selama bulan Januari. Teman-teman di batch 1 dan di batch 2, Teresa, itu udah sekian persennya udah pada manifest banget, seneng banget, luar biasa. Dan yang batch 2 juga sama, ikut-ikut manifest juga sama prosesnya dan itu menyenangkan banget. Tapi yang paling menyenangkan ketika teman-teman yang awalnya bingung teh, yang awalnya harus gimana ya gitu, solusinya apa ya, terus aku harus berbuat apa. Nah, pertanyaan itu udah nggak ada lagi teh, karena dia udah tahu jawabannya semua ada di dalam. Dan dia udah tahu cara hari demi hari ini melakukan apa, udah tahu gitu. Itu yang menyenangkan sih. Yang bahagia mereka tuh bukan karena di luar, tapi udah di dalam. Nah, kita akan mulai materi yang pertama ya, Terry saya. Kita akan mulai materi yang pertama, materi yang sangat menyenangkan. Ini materinya. Oke. Materi yang pertama, siapa sih diri kita? Nah, Teresa,
atau apapun nanti agamanya. Di sini kan macam-macam ya, ada Islam, Kristen atau apapun itu, Buddha dan lain-lain. Kita menyesuaikan itu dengan kepercayaan masing-masing. Jadi siapa sih sebenarnya diri kita? Kalau di salah satu ayat kursi yang namanya Al-Quran, di Quran surat 38 Asad ayat 72, itu tuh disebutnya seperti ini. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku. Nah, kutiupkan ruhku ini sama kayak Teresa bilang, Teh Feby ini hidungku, ini pipiku, ini mataku. Artinya itu adalah bagian dari diri Teresa. Bener nggak? Hidungku, mataku, kupingku gitu. Nah, ketika Sang Pencipta menyampaikan ini, kutiupkan ruhku, artinya ruhku ini adalah bagian dari diri Sang Pencipta itu. Artinya di dalam tubuh Teresa dan di dalam tubuh teman-teman semua ada bagian dari diri Allah yang ada di sana. Gitu. Nah, kalau misalnya contoh diibaratkan Sang Pencipta atau semesta atau Tuhan atau apapun namanya disebut, itu adalah cahaya di atas cahaya, kita ini adalah bagian dari percikan cahayanya itu, Teresa. Paham ya? Nah, percikan dari cahayanya ini, inilah yang paling utama harus kita tahu di awal. Bahwa si percikan ini atau bagian dari diri semesta atau bagian dari dirinya yang ada di dalam kita semua, itu defaultnya tuh udah berkelimpahan. Defaultnya udah sempurna, udah ada. Jadi semua potensi yang Teresa dan semua teman-teman mau, Teh Putri mau, Ibu Riani mau, Pak Eko mau, semua teman-teman yang teman-teman mau, default potensinya tuh udah ada di DNA badannya Teresa dan badan teman-teman sendiri. Itu udah ada gitu. Hanya dia berada di frekuensi di atas 200 atau di frekuensi tinggi. Si posisi semua sudah tersedia itu dan berkelimpahan itu. Nah, sementara kadangkala mungkin Terry sama aku juga pernah ngalamin lah bahwa kadangkala bukannya kita selalu ada di dalam posisi yang khawatir, bener nggak Teh? Betul, Cemas, bener nggak? betul. Takut, bingung, gimana ya, gitu kan? Nah, kalau dalam frekuensi itu kita berfrekuensi di bawah nih. Di sini ada garis ya. Teresa bisa lihat kan ada garis di sini ya. Ya, Ya. ya. Nah, di atas garis ini, nih kita lihat. Di atas garis yang ini adalah sejatinya kita tuh posisinya di atas ini. Dia bertengger atau bertempat di frekuensi di atas 200. Nah, pada saat kita lahir, kita tumbuh besar, mulailah pada saat lahir misalnya dimarahin orang tua, mungkin orang tuanya agak galak, atau SD, SMP, SMA, mulai ada endapan emosi itu, Teh. Bener nggak? Kita Ya, cek sama-sama. Pada saat kecil mulai ada kesel, marah, bingung, khawatir, cemas, atau kita memendam sesuatu. Nah, kita yang sejati, yang nyatanya itu berkelimpahan, yang aslinya, anggap kita yang sejati ini, putih gitu ya, berkelimpahan, cukup sempurna, dan segala potensi ada di sini nih, di defaultnya kita. Pada saat kita lahir di sini, mulai lahir, mulailah tertutup oleh dogma. Kamu kalau mau punya uang, kamu harus kerja keras. Nah, mulai tutup. Lalu di SD SMP kita ketemu teman-teman, mungkin ada bully, mungkin ada kisah tertentu, mungkin orang tua bercerai dan lain-lain, kita sedih, kita terluka. Kebayang teh yang tadinya putih, layer 1 ketutup kelimpahan, layer 2 ketutup, layer 3 ketutup, terus ketutup sampai sebanyak usianya kita. Dan pada saat emosi-emosi itu tertutup layer-layer ini, kita tidak pernah dikasih tahu cara mengikhlaskan, melepas, bener nggak? Nggak pernah tahu cara itu. Tapi tahu nggak? Ternyata emosi yang tidak dilepas, dia itu menyumbat, dia itu membuat sumbatan, dia itu looping, dia itu berpotensi untuk terjadi lagi di tahun depan, di bulan depan, di kemudian hari. Itu yang terjadi di teman-teman di batch 1 dan juga batch 2.
ada salah satu kisah yang sangat bisa kita angkat di sini untuk jadi gambaran cerminan teman-teman. Tunggu, di slide 1 ini clear ya Teh ya, bahwa istilahnya sejatinya kita tuh yang sudah berkelimpahan. Oke, berdasarkan ini. Dan kalau kita lihat di sini, pemahaman intinya, ketika kita adalah bagian dari cahaya di atas cahaya itu, percikannya, pahami dan terbukalah pada sebuah fakta baru, bahwa Teh Risa dan teman-teman semua, dan juga aku, bukan tubuh, bukan emosi, dan juga bukan pikiran. Teh Risa yang asli itu adalah yang ini. Yang bagian dari dirinya dia, bagian dari kelimpahan itu, bagian dari energi tanpa batas itu. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Gambarannya gimana? Sekarang Teresa, kalau misalnya ada seseorang yang meninggal nih, kan dikubur ya Teh? Bener nggak? Dikubur ya. Pada saat dikubur, sehari, 2 hari, 3 hari, tubuhnya dimakan cacing nggak Teh? Betul. Bakal habis kan tinggal tulang. Bener nggak? Otomatis Betul. emosi dan pikirannya pun terbawa ke sana. Tapi jiwanya Teresa atau Terisanya masih ada nggak sih? Atau siapapun itu yang meninggal gitu masih ada nggak kalau kita meninggal? Katanya Ada kan? masih ada dan pergi ke alam lain. Nah. Yes, betul banget. Masih ada. Masih ada. Bah, pada saat orang tua papaku meninggal, papaku masih ada dan aku doakan. Aku doakan papaku masih tetap ada. Aku mendoakan dia gitu kan. Masih ada. Itu tandanya kita bukan emosi, bukan pikiran. Kadang-kadang kan misalnya gini, TVB aku marah. Teteh bukan marah. Teteh bukan emosi marah ini. Bukan. Teteh yang ini. Aslinya Risa tuh yang ini. Yang berkelimpahan ini. Yang ini. Yang cinta murni tanpa batas itulah kamu. Yang berkelimpahan itulah kamu. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, dan juga bukan pikiran. Itu bukan kamu. Bukan tubuh, bukan emosi, dan bukan pikiran. Gitu. Aslinya adalah ini yang berkelimpahan. Atau yang tadi Mas Hendra bilang, entitas tanpa batas. Gitu. Nah, dalam pemahaman ini, kita harus memahami bahwa, oh ternyata semua apa yang kita mau itu ada di dalam. Tapi gimana caranya membuat ini menjadi realita? Kan itu pertanyaan Teresa, bener nggak? Betul. Gimana caranya membuat ini jadi realita? Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu sistem kerja semesta. Pada saat kita defaultnya adalah yang berkelimpahan, dan ketika itu belum berkelimpahan, ada endapan-endapan emosi yang harus kita lepas, yang harus kita ikhlaskan, gitu istilahnya. Dan pada akhirnya, ketika masih ada endapan emosi, Teresa tuh jadi kayak pakai payung gitu. Si kelimpahan itu mau masuk tuh jadi kayak ada penghalang gitu. Nggak bisa masuk secara utuh, kayak ada penghalang sampai ini dilepas. Sampai ini diizinkan untuk diikhlaskan, dilepas. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat slide kedua. Jadi intinya kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Di luar sana dikatakan bahwa aslinya kita adalah beingness, awareness atau sang kesadaran. Kesadaran itu sendiri. Kembali ke fitrah bahwa semua potensi yang kita mau tuh ada di sini. Gitu. Dengan catatan frekuensinya di atas 200. Ya. Sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Terus TVB kalau seperti itu, sistem kerja semestanya seperti apa? Kita lihat dulu ini. Ya. Kita lihat dulu ini. Di sistem kerja yang pertama, ada satu quote yang bagus, Teresa. Ada satu quote yang bagus. Quote itu adalah mengatakan begini, kalau kita mau tahu rahasia semesta, pelajarilah tentang energi, tentang vibrasi, dan tentang frekuensi. Ya, jadi teman-teman harus mulai membuka cakrawala bahwa Teh Risa, teman-teman semua, Mas Giovanni atau Mbak Giovanni atau Mas ya, Pak Nurdin, Mbak Undari, Mas Aliman, itu adalah makhluk yang bervibrasi.
atau makhluk yang bergetar. Dia itu punya vibrasi, punya getaran, makhluk yang bergetar. Nah, karena kita makhluk yang bergetar, cara kerja semesta itu tidak membaca apa yang kita ucapkan, tapi dia membaca vibrasi rasa hati kita.